Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat dan juga pemirsa semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Nah teman-teman, di pagi hari ini aku berada di kebun mini dan aku melakukan penanaman sejumlah dari tanaman-tanaman sayuran ya teman-teman. Yuk kita lihat kebun mini yang baru aku tanami berbagai tanaman sayuran ya teman-teman. Sayuran yang baru selesai aku tanam ini seperti ini teman-teman. Ada cabai rawit, ada cabai keriting dan juga ada cabai besar. Di sebelahnya cabai ini juga aku tanam tomat ya. Tomatnya ini tomat buah dan juga ada terong. Terong yang di bagian sini ini adalah terong kecil-kecil ya teman-teman ya, yang biasa digunakan untuk sayur atau eseng sayur. Nah untuk medianya ini aku menggunakan dari galon mineral ya, yang kebetulan sudah aku kumpulkan dan sudah terkumpul banyak. Aku potongin dan aku manfaatkan untuk penanaman dari sayuran ini. Nah untuk medianya kita menggunakan media tanah, sekam bakar dan juga pupuk organik dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman ya. Nah untuk hari ini baru saja aku tanam teman-teman, dan kelihatan hidup karena untuk penanaman ini kan kita ambil bibit ya. Biasanya aku beli teman-teman yang berada di polybag kecil-kecil itu. Untuk menanamnya jangan sampai kita hilangkan, jadi kita sertakan untuk langsung kita tanam bersama tanahnya, sehingga sayur yang kita tanam ini jadi segera hidup atau langsung hidup gitu ya teman-teman. Nah, di sini ini kebun mini itu tidak terlalu luas teman-teman, dan aku tembok, dan ini merupakan batas dari kebun mini dengan jalan masuk ke dapur. Untuk tembok ini agar kelihatan manis kebun miniku ini aku tanami dengan bunga kroko Jepun. Nah untuk jam 8 pagi sampai jam 11 pagi ini, jam 11 siang ini semuanya pada bermekaran seperti ini ya teman-teman. Walaupun dia hanya bunga kroko Jepun, tapi kalau kita rawat dan kita tanam sebagai pemanis ini juga terkesan indah juga sih teman-teman. Tujuan dari penanaman sayuran ini memang saya bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan ya teman-teman, dan juga halaman. Dan tahukah teman-teman, bila mana teman-teman di rumah juga hobi untuk bercocok tanam dan berkebun, ini jangan sekali-kali ya teman-teman, untuk sayuran ini kita jadikan satu dengan tanaman-tanaman hias kita. Nah tanaman hias kita itu barangkali kan juga ada yang harga mahal, dan untuk tanaman-tanaman sayuran seperti itu, seperti ini, biasanya itu disertai dengan banyaknya hama teman-teman. Hama seperti kupu-kupu putih, juga ada belalang, ada juga seperti predator yang lain ya, yang biasanya menyertai dari tanaman sayuran. Memang demikian itu teman-teman. Sehingga memang sebaiknya ya untuk tanaman sayuran itu, untuk penanamannya ini kita sendirikan di lahan yang terpisah dengan tanaman-tanaman hias kita, agar supaya lebih aman gitu aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini potnya juga warna-warni ya teman-teman. Sebenarnya saya juga ada polybag sih, tapi kalau aku menggunakan dari galon mineral ini bisa berulang-ulang dipakai dan tahan lama gitu loh teman-teman. Dan juga tidak gampang rusak dan sobek gitu, karena kan memang penanaman dari sayuran ini terus berada di sinar matahari
seharian penuh, pagi sampai sore hari, karena memang tanaman sayur ini memang harus berada di bawah sinar matahari langsung. Kita coba lihat di bagian samping. Di bagian samping ini aku tanami dari terong ya teman-teman. Aku suka tanaman sayur ini, memang bisa kita peruntukkan untuk pemenuhan dapur ya teman-teman, sehingga dapur kita nanti memang terpenuhi akan kebutuhan sayur mayur yang sehat ya, yang bisa kita petik dari halaman sendiri. Dan tahukah teman-teman bahwasanya berkebun itu sangat menyehatkan ya, selain untuk bisa meningkatkan imun ya, jiwa kita itu akan tenang dan juga bermanfaat ya teman-teman. Tidak selalu mengeluarkan kocek dari dompet kita, jadi lebih lebih hemat aja ya teman-teman. Selain juga tanaman-tanaman ini bila sudah berbuah itu, waduh, memetik sayuran di kebun sendiri itu luar biasa sensasinya, apalagi bisa kita masak dan kita nikmati bersama keluarga. Nah ini teman-teman terongnya, ini terong pondoh ya teman-teman, dan juga ada terong ungu ya, enak banget untuk pecelan ya, untuk penyetan ya teman-teman ya. Dan ini aku manfaatkan pot-pot ya teman-teman yang sisa, dan aku isi dengan tanah, juga pupuk organik, dan juga sekam bakar dengan perbandingan 1:1 juga. Nah kalau misalkan kita menanam dari bibit yang sudah di polybag kecil-kecil, itu jangan lupa untuk menyertakan tanahnya agar segera tumbuh dan hidup ya teman-teman ya. Nah demikianlah teman-teman, hari ini kita sudah selesaikan untuk giat berkebun, dan kita tunggu 2 minggu lagi kita akan lakukan pemupukan yang pertama kali untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga klorofil daunnya. Setelah nanti hampir 1 bulan kita akan lakukan pruning dan pemupukan kedua. Pruning tujuannya itu adalah untuk merangsang pencabangan, sehingga dalam satu plant atau pot tanaman itu bisa bercabang-cabang dan bisa meningkatkan produktivitas sehingga panennya itu akan melimpah. Nah teman-teman, setelah sudah terjadi pembuahan, kita bisa lakukan pruning yang kedua ya teman-teman ya, agar supaya bisa fokus ke pembuahan, dan juga daun-daun yang tua ini bisa dikurangi sehingga produktivitas akan maksimal, panen melimpah, rezeki berkah. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu jumpa kita di hari ini. Sampai jumpa lagi, salam sehat semuanya, dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.